Suasana, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tematik ya, yaitu tema 7 kebersamaan. Tema 7 dibagi ke dalam berapa subtema? 4 subtema. Subtema 1 yaitu kebersamaan di rumah, subtema 2 itu kebersamaan di sekolah, subtema 3 yaitu kebersamaan di tempat bermain, subtema 4 yaitu kebersamaan di tempat wisata. Kemarin kita sudah belajar subtema 4 PB3. Sekarang kita akan melanjutkan ke subtema 7, tema 7 subtema 4 PB4, yaitu tentang keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Nah, yaitu masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa mempunyai kebudayaan yang khas. Kebudayaan tersebut ditunjukkan melalui 1. Bahasa daerah, 2. Pakaian adat, 3. Kesenian daerah, 4. Yaitu adat istiadat ya. Nah, kita lanjut. Suasana perlu ketahui bahwa sikap saling menghormati adalah kunci kerukunan dan persatuan bangsa. Nah, sekarang kita coba berlatih ya. Dian berasal dari Sumatera Utara. Suku bangsa Dian adalah, ada yang tahu? Ya, Karo. Nah, selanjutnya gambar di sini yang bagian B. Suku bangsa teman baru Beni adalah suku Dani. Teman Beni berasal dari daerah. Suku Dani ini dari daerah mana? Iya, Papua. Gambar bagian C. Suku asli yang hidup di pedalaman Banten adalah suku, nah yang di pedalaman ya, yang di pedalaman. Iya, suku Baduy. Kita lanjut. Paman Dedi berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Suku bangsa Paman Dedi adalah dari Sulawesi Selatan. Siapa yang tahu? Iya, Bugis. Nah, daerah Nusa Tenggara Timur terkenal dengan Pulau Komodo dan suku bangsanya yaitu suku apa? Ya, suku Flores ya. Baik, Suasana kita coba akan bahas lagi. Ayo berlatih bagian 2 ini, yaitu tentang temanmu yang berbeda suku denganmu sedang sakit sehingga tidak masuk sekolah. Hari itu gurumu memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Sikapku sebaiknya, nah dalam hal ini ada baiknya kita bersikap ya. Tentu kita memberitahukannya bahwa ada tugas dari guru untuk diselesaikan di rumah. Selanjutnya, ada anak baru dari daerah lain di kelasmu. Anak itu menggunakan logat daerahnya saat berbicara. Kamu tidak dapat memahami perkataannya. Sikapku sebaiknya, nah baiknya kita ngapain? Yaitu, tentu kita harus menghargainya bukan? Meskipun kita tidak mengerti apa yang sudah dibicarakannya. Nah, bagian C nih. Kamu diajak temanmu menonton pertunjukan tari kuda lumping dalam suatu festival. Saat itu, kamu tidak terlalu paham mengenai tarian tersebut. Sikapku sebaiknya, nah untuk hal ini, ada baiknya kita bersikap, ya ikut melihat pertunjukan itu sampai selesai. Sekarang kita bagian bahasa Indonesia yaitu menulis kalimat menggunakan kata sapaan. Kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan lawan bicara. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Perhatikan contoh kalimat sapaan yang ada dalam fabel Tupai dan Lebah di bawah ini. Sedang apa kamu di rumahku, Lebah? Tanya Tupai. Aku sedang mencari makanan, Tupai. Di pohon ini ada banyak sekali bunga. Bunga-bunga itu menyimpan banyak makananku. Lebah. Nah, Suasana, sekarang kita ayo berlatih. Kita baca cuplikan fabel di bawah ini ya. Teman-teman, sekarang kita bekerja sama membawa buah-buahan ini ke sarang ya. Ucap ketua semut. Siap ketua, jawab kawanan semut serempak. Belalang yang selalu melakukan segala hal sendiri, iri melihat kekompakan semut. Belalang pun berusaha menghalangi kawan semut dengan menaruh ranting di tengah jalan. Ketua semut yang berjalan paling depan berhenti karena melihat ada ranting yang menghalangi jalan. Teman-teman, di depan ada ranting.
Nanti kita ambil jalan di sebelah kiri ya, ucap ketua semut. Dari tabel di atas, mari kita coba untuk menjawab nomor 1. Tentukan kata sapaan yang terdapat dalam kutipan fabel di atas. Nah, kira-kira kata sapaannya yang mana? Yap, nah yang ini teman-teman. Sekarang kita bekerja sama membawa buah-buahan ini ke sarang ya, ucap ketua semut. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, dengan bahasamu sendiri, buatlah kalimat menggunakan kata sapaan sesuai jawabanmu pada soal nomor 1. Nah, sesuai jawaban pada nomor 1 ini. Bagaimana kalimatnya? Nah, nanti kita bawa buah-buahan ini ke sarang bersama-sama ya. Begitu kalimatnya. Sekarang kita ke bagian matematika. Menentukan nilai pecahan sebagai bagian dari sekelompok. Sebelumnya, kita sudah mempelajari cara menentukan setengah bagian, sepertiga bagian, dan seperempat bagian dari keseluruhan. Nah, sekarang kita coba berlatih ya. Berilah tanda centang pada gambar berikut yang menunjukkan pecahan dan tanda silang yang tidak sesuai dengan pecahan di samping gambar. Ini pecahannya. Pecahannya ini berapa, teman-teman? Ya, benar. Setengah atau 1/2. 1 ini adalah pembilang, 2 ini adalah penyebut. Berarti kita akan mencari pada gambar di samping ini. 1/2, berarti 1 dibagi menjadi 2 bagian. Contohnya, 1 melon kita bagi menjadi 2 bagian yang sama. Nah, ini 1 bola, ini udah dibagi berapa ini? 1, 2, 3, 4. Harusnya dibagi berapa? 2. Berarti ini tetot, silang ya. Yang ini iya, udah dibagi 4 juga. Berarti salah ya, kita silang. Nah, yang ini ya 1 kue dibagi menjadi 2. 1, 2. Nah, tetapi harus 1 bagian ini kita warnai atau kita arsir. Kenapa harus diarsir ini 1? Karena yang diarsir ini adalah menunjukkan nilai dari pembilangnya. Di sini pembilangnya berapa? 1. Berarti harus kita warnai 1. Nah, yang menunjukkan penyebutnya mana, Lause? Yaitu bagian yang diwarnai atau diarsir ditambah dengan bagian yang tidak diwarnai. Nah, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, berapa di sini? 2. Sama tidak? Sama. Berarti benar ya. Kalau yang ini benar tidak? Iya, tidak. Karena ini sudah 4 bagian. Ya. Oke, kita lanjut. Di sini adalah pecahannya berapa, teman-teman? Ya, 1/3, yaitu atau 1/3 atau 1/3. Berarti 1 bagian 1 melon ini harus dibagi berapa? 3 bagian yang sama. 1 melon dibagi 3 bagian yang sama. Ini udah 3 belum? 1, 2, 3. Ya, benar ya. Nah, 1 harus diarsir atau diwarnai karena ini menunjukkan nilai dari pembilang. Ya. Kalau yang ini benar tidak ini 1/3 atau 1/3? Ya, tidak karena ini sudah dibagi 2. Kita lanjut gambar yang ada di sini, yaitu ada melon. Nih, dibagi berapa ini? Ya, 3. 1, 2, 3. Menjadi 1 diarsir menunjukkan dari pembilang. Berarti 1/1, 2, 3. Pintar ya, kita kasih tanda centang. Yang ini juga, iya benar. Yang ini, iya tidak. Karena ini ada berapa? Iya, 1 kuenya dibagi berapa ini? 4. Berarti harusnya ini berapa? 1/4. Yang kita cari adalah 1/3. Berarti ini salah ya. Dikasih tanda silang. Baik, kita lanjut. Nah, di sini pecahannya berapa, teman-teman? Yaitu 1/4. 1/4 atau 1/4. Yaitu 1 ini adalah pembilang, 4-nya itu adalah penyebutnya. Nah, 1 melon dibagi 4 bagian yang sama. Bagi 4, berarti 4 harus kita bagi 4 ya. Nah, di sini ada 1 kue besar, dibagi berapa jadinya ini? 1, 2, 3, 4. 1 diwarnai.
tadi diwarnai itu atau diarsir itu menunjukkan apa? Iya, pembilangnya. Berarti 1/4. Benar ya, kita centang. Nah yang ini, iya salah karena ini dibagi 2. Kalau yang ini, ya benar karena dia dibagi 4 bagian yang sama. Yang ini juga, iya benar 4 bagian yang sama. Yang ini, oh iya salah. Ini berapa? 1, 2, 3. Berarti kita kasih tanda silang ya. Yang ini, iya benar. 1, 2, 3, 4. Baik, sampai di sini berarti teman-teman sudah paham ya pecahannya ya. Sekarang kita di sini disuruh membuat gambar menunjukkan pecahan 1/2. Ini adalah contoh gambar yang menunjukkan pecahan 1/2. Berarti 1, nah 1 selalu dibagi berapa? 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nah, tapi jangan lupa satu gambar harus diarsir atau diwarnai, yaitu untuk menandakan nilai dari pembilang ya. Kemudian ini pecahannya berapa ini teman-teman? 1/3 atau 1/3. Berarti harus dibagi berapa? Dibagi 3. Dibagi 3 bagian yang sama. Ini sudah dibagi 3 belum? 1, 2, 3. Sudah ya? Yang ini? Iya, berarti semuanya harus dibagi 3. 1, 2, 3. Sama ya. 1, 2, 3. Dan jangan lupa, 1 harus diwarnai untuk menunjukkan nilai dari nilai pembilangnya. Kita lanjut. Buatlah gambar menunjukkan pecahan di samping. Nah, 1/4. Sekarang ini pecahannya berapa? 1/4 atau 1/4. Berarti harus dibagi 4 bagian yang sama. Dari satu ini kita bagi 4 bagian yang sama. 1, ini 1 kan? Nah 1 kita bagi 4. 4 ini 4. 1, 2, 3, 4. Sudah bagi 4? Iya. Dan ini diwarnai atau diarsir untuk menunjukkan nilai dari pembilangnya. Sama dengan ini juga ya. Benar. Nah sekarang kita akan mencoba pada soal cerita. Nah, nomor 1, kelompok Siti berjumlah 12 siswa, setengahnya bertugas membuat market. Berapa siswa yang bertugas membuat market? Nah, sebelum itu, teman harus pahami dulu kalimatnya. Di situ jumlah siswanya 12, setengahnya, berarti setengahnya ini berapa? 1/2. 1/2 bagian. Berarti dibagi berapa? 2 bagian yang sama, ya. Dari 1/2 menjadi berapa Kak itu? Ini sudah dibuat 2 bagian, berarti 12 dibagi dengan 2. Karena 1/2. Hasilnya sama dengan 6. Sehingga setengah bagian dari 12 siswa adalah 6. Selanjutnya nomor 2. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa. 1/3 bagian bertugas menulis kembali dongeng. Berapa siswa yang bertugas membuat dongeng? Nah, pahami dulu kalimatnya. Jumlah siswanya berapa? 12. Di sini berapa katanya? 1/3. Berarti 1/3 itu adalah 1/3 bagian yang sama. Berarti berapa tadi? Per 3. 3 bagian. Nah, 3 bagian yang sama. Berarti harus kita buat dia jadi 3 bagian. 3 bagian ini dari 1/3 atau 1/3. Hasilnya adalah berarti 12 kita bagi dengan 3 bagian. 1/3. 3 bagian. Hasilnya berapa? 4. Nah, sehingga 1/3 bagian dari 12 siswa adalah 4 siswa. Berikutnya, siswa di kelas Siti berjumlah 24 siswa. 1/4 bagian pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Berapa siswa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah? Pahami juga kalimatnya. Di sini terdapat 24 siswa. 1/4. Nah, 1/4 berarti 1/4 bagian. 1/4 bagian. Berarti kita bagi berapa katanya tadi? 4. Kita bagi 4 bagian. 4 bagian ini dari mana? Dari 1/4. Nah, 1/4 bagian berarti 24 dibagi
4. Hasilnya berapa? Iya, 6. Sehingga 1/4 bagian dari 24 siswa adalah 6. Selanjutnya adalah di sebuah kebun binatang terdapat 8 ular. 1/4 bagian ular berbisa. Berapa ekor ular berbisa? Pahami juga kalimatnya. Di sini berapa ularnya? 8. Terus 1/4 berarti 1/4 ya. Berarti kita bagi berapa dia? 4 karena 1/4 bagian. Hasilnya berapa? 8 ular kita bagi 4 bagian. Nah, hasilnya adalah iya benar 2. Sehingga 1/4 bagian dari 8 ular adalah 2 ular ya. Oke. Baik teman-teman, pembelajaran kita tematik hari ini sampai di sini ya. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Zaijian.